Begitu seorang ilmuwan memasuki laboratorium terowongan angin, wind tunnel, sesuatu yang mengerikan langsung terjadi. Tiba-tiba pintu baja laboratorium terkunci dengan sendirinya. Awalnya ia mengira itu hanya gangguan teknis, namun beberapa detik kemudian pandangannya tertuju ke ruang kontrol. Dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Nolan, petugas kebersihan laboratorium yang selama ini dianggap memiliki kecerdasan rendah, ternyata sedang mengoperasikan komputer ruang kontrol dengan sangat mudah. Profesor itu langsung panik dan berteriak, "Nolan, buka pintunya, sekarang juga!" Namun, Nolan sama sekali tidak menghiraukannya. Dengan tenang, ia membuka saluran masuk udara laboratorium, lalu menyalakan mesin roket. Saat itu profesor sadar bahwa kematian sudah berada di depan matanya. Kecepatan mesin terus meningkat, sementara tekanan angin menjadi begitu dahsyat, hingga ia harus bergantung sekuat tenaga pada pagar besi agar tidak terseret. Ia berusaha mati-matian menyelamatkan diri. Namun, Nolan justru menaikkan tenaga mesin hingga mencapai kecepatan maksimum. Setelah itu, Nolan berjalan santai menuju papan tulis. Ia memperhatikan rumus-rumus ilmiah rumit yang ditulis sang profesor. Lalu dengan tangan yang sedikit gemetar, memperbaiki kesalahan pada salah satu rumus tersebut. Begitu Nolan melangkah pergi, tekanan angin yang luar biasa kuat langsung menyeret profesor masuk ke dalam mesin roket. Hal yang paling mengejutkan adalah Nolan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau panik. Ia hanya mengambil alat pelnya dan mulai membersihkan lantai seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Keesokan harinya, dua penyelidik, Mulder dan rekannya Dana, tiba di laboratorium. Setelah memeriksa seluruh tempat, mereka tidak menemukan bukti apapun. Hanya satu rumus yang tertulis di papan tulis tampak berbeda dari yang lain. Dua ilmuwan lain di laboratorium dengan tegas mengatakan bahwa tulisan tersebut bukan milik mereka. Ketika Mulder memeriksa daftar petugas yang berjaga malam sebelumnya, ia menemukan bahwa Nolan bertugas bersama profesor yang telah meninggal. Saat Mulder mulai bertanya tentang Nolan, Dr. Snow segera membela dirinya. Ia mengatakan bahwa Nolan memiliki keterbatasan mental, sehingga mustahil ia mampu menulis persamaan ilmiah serumit itu. Untuk mencari tahu kebenarannya, Mulder dan Dana pergi ke sebuah pusat perawatan tempat Nolan tinggal. Di sana mereka melihat bahwa meskipun memiliki IQ rendah, Nolan memiliki ketertarikan yang luar biasa terhadap angka dan bentuk-bentuk geometri. Ketika Dana menanyakan kejadian malam sebelumnya, Nolan tiba-tiba menjadi sangat gugup hingga menjatuhkan semangkuk benda-benda berbentuk bintang yang berada di atas meja. Saat Dana sibuk memengutnya, Mulder diam-diam mengambil beberapa catatan tulisan tangan Nolan dan menyimpannya di sakunya. Belakangan, tulisan tangan pada catatan itu dibandingkan dengan tulisan rumus di papan tulis, namun hasilnya membuat semua orang tercengang. Kedua tulisan tersebut sama sekali tidak cocok. Artinya, rumus di laboratorium itu ditulis oleh orang lain. Sebelum kedua penyelidik berhasil mengungkap misteri tersebut, sebuah pembunuhan mengerikan kembali terjadi. Larut malam, Dr. Snow sedang bekerja sendirian di laboratorium untuk mengembangkan teknologi yang mampu mencapai kecepatan lebih dari Mach 2. Tiba-tiba Nolan masuk tanpa suara. Dari belakang, ia memukul Dr. Snow dengan sebuah tongkat hingga pingsan. Setelah itu, Nolan menyeret tubuhnya ke ruang penelitian lain. Tanpa ragu sedikit pun, ia memasukkan Dr. Snow ke dalam tangki berisi nitrogen cair. Dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya membeku seperti es. Saat tubuh itu jatuh ke lantai, tubuhnya langsung hancur berkeping-keping seperti patung kaca yang pecah.